warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok hipertensi yang beranggotakan saya Alvira Safana, Saya Nazla Aulia. Saya Salsana Bila Prasintia. Di video ini kami akan menjelaskan tentang penyakit hipertensi. Selamat menyaksikan. Hipertensi berasal dari kata Latin hyper yang artinya super atau luar biasa dan kata Latin tensio yang berarti tegangan atau tekanan, sehingga dapat kita artikan sebagai tekanan yang luar biasa dan sekarang dikenal dengan nama tekanan darah tinggi. Dikutip dari Superman tahun 1990, hipertensi didefinisikan sebagai suatu tingkat tekanan darah di mana komplikasi yang timbul menjadi nyata. Sedangkan menurut WHO, hipertensi adalah tekanan darah di mana sistolnya setinggi 165 mm air raksa atau lebih, sedangkan distolnya mencapai 95 mm air raksa atau lebih. Penyebab hipertensi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hipertensi primer atau hipertensi esensial, yaitu hipertensi yang tidak diketahui penyebabnya. Lebih dari 90% penderita hipertensi tidak diketahui sebabnya. Yang kedua ada hipertensi sekunder, yaitu hipertensi yang diketahui penyebabnya. Beberapa faktor yang berhubungan dengan hipertensi sekunder antara lain penyakit ginjal, gangguan pada pembuluh darah ginjal, kontrasepsi oral, kehamilan, kelainan hormonal, stres berat, tumor otak, dan lain sebagainya. Faktor-faktor hipertensi. Yang pertama ada faktor genetik. Adanya faktor genetik pada keluarga akan menyebabkan keluarga itu mempunyai resiko menderita hipertensi. Orang memiliki orang tua dengan riwayat hipertensi mempunyai resiko 2 kali lebih besar daripada orang yang tidak memiliki keluarga yang terkena hipertensi. Yang kedua ada faktor umur. Peningkatan umur akan menyebabkan beberapa perubahan fisiologis. Pada usia lanjut terjadi peningkatan resistensi perifer dan aktivitas simpatik. Yang ketiga, faktor jenis kelamin. Laki-laki memiliki resiko lebih tinggi untuk menderita hipertensi pada usia muda, sedangkan pada wanita, yaitu di atas umur 50 tahun, hipertensi lebih banyak terjadi. Baik, saya di sini akan menjelaskan dampak patofisiologi hipertensi. Yang pertama yaitu kerusakan pembuluh darah, yang kedua jantung yang bekerja lebih keras, yang ketiga kerusakan organ target, yang keempat penyakit ginjal, yang kelima stroke, yang keenam gangguan mata, yang ketujuh gangguan kognitif, yang kedelapan gangguan vaskuler perifer. Di sini juga saya akan menjelaskan pencegahan penyakit patofisiologi hipertensi terkait gizi. Yang pertama, kurangi asupan garam. Yang kedua, tingkatkan asupan kalium. Yang ketiga, penurunan berat badan. Untuk seberat 1 kg akan menurunkan tekanan darah kira-kira sebesar 2,5 atau 1,5 mm air raksa. Yang keempat, pembatasan garam dapat menurunkan tekanan darah 10/5 mm air raksa. Yang kelima, batasi konsumsi alkohol. Bagi pengonsumsi alkohol, harus batasi bahkan berhenti dalam mengonsumsi alkohol. Yang keenam, tidak merokok. Yang ketujuh, lakukan olahraga aerobik seperti jalan cepat, jogging, bersepeda, dan renang. Yang kedelapan, diet rendah. Diet rendah itu ada lemak jenuh dan tinggi lemak tak jenuh. Yang kesembilan, perbanyak makan sayur dan buah-buahan selama panual ginjal normal. Oke?